Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Naila dengan NIM akhiran 073. Aku Azizun Mutaharo dengan NIM akhiran 55. Dan di sini kita akan melakukan praktika DPK yaitu anamnesis dan juga Pemeriksaan fisik. Selamat menonton. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Bu? Ya. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya Bidan Naila. Nah, di sini saya akan bertugas sebagai bidan di sini untuk pagi ini. Nah, nanti saya akan mengambil beberapa data dari Ibu untuk di anamnesis nggih. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, sebelumnya nama Ibu siapa ya? Reva. Umur Ibu berapa kalau boleh tahu? Ini tahun ini 26. Oh, baru 26 ya. Asli Semarang? Sebenarnya saya lahir di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Pindah ke sini. Oh, berarti Jawa ya masih termasuknya. Nah, agamanya Islam. Alhamdulillah. Pendidikan terakhir Ibu kalau boleh tahu? S2. Masya Allah, S2 ya Bu ya. S2 di mana itu Bu kalau boleh tahu? Saya ambil S2-nya di Monash University. Gitu. Terus sekarang lagi kerja atau gimana? Ini kan lagi program habis hamil kemarin, jadi pemulihan dulu. Berarti sekarang lagi nggak kerja Bu ya. Alamatnya di mana Bu kalau boleh tahu sekarang? di Jatiraya. Jatiraya. Kalau namanya suaminya Ibu siapa? Nama suami Akmal. Oh iya, Akmal ya. Umurnya suami seumuran atau gimana? Atau Lebih tua 3 tahun, jadi lebih 29. Oh, 29 tahun. Asli Semarang juga atau gimana? Ketemunya di Jakarta sih. Ketemu Jakarta, tapi aslinya Jakarta. Berarti masih Jawa juga. Agamanya seagama ya pasti ya. Islam. Terus kalau suami pendidikan terakhirnya itu apa Ibu? S3, Masya Allah S3. Terus sekarang pekerjaannya lagi kerja apa kalau boleh tahu? Dosen sih. Oh, dosen. Di mana Bu itu dosen kalau boleh Banyak. tahu? Kalau di Semarang itu di Uniswa, di Undip juga. Oh iya. Alamatnya sama ya. Oke, sebelumnya Ibu datang ke sini kira-kira kenapa Bu? Apakah ada keluhan atau apa? Pengen ini sih check up habis kemarin kan program hamil. Check up Iya. kesehatan aja. Ada keluhan atau Ibu setelah kemarin kan udah habis hamil gitu kan, siapa tahu masih mual atau masih nyeri di bagian perutnya gitu. Kalau mual sih enggak ya, tapi nyeri sih habis kemarin persalinan. Berarti masih nyeri gitu ya rasanya ya? Sama beberapa hari ini flu gitu. Jadi Flu saya pakai ya? masker. Oh iya, bagus. Berarti Ibu udah tahu ya kalau misalkan emang lagi flu, emang sebaiknya pakai masker biar nanti nggak menular temannya ataupun nanti bayinya tertular gitu. Oke, kalau misalkan riwayat haidnya Ibu, pertama kali haid Ibu itu kapan ya kalau boleh tahu? Dulu saya pertama kali itu kelas 3 SMP. Mungkin terhitung telat ya, soalnya keturunan saya hormonnya agak kurang teratur. Oh iya, berarti pertama haid itu 3 SMP ya. Siklusnya itu rutin 1 bulan sekali. Ya mungkin kalau seumuran gitu emang telat, tapi setelah hamil maaf, maksud saya mens itu teratur kok, nggak pernah telat. Berarti setiap bulannya masih setiap bulan keluar. Berarti siklusnya teratur ya. Nah, lamanya itu berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau saya 9 hari sih. Oh, 9 hari ya, lumayan lama. Tapi itu masih normal sih Bu ya, 9 hari. Nah, terus kalau warnanya itu apa merah atau coklat gitu? Ada penggumpalan juga atau enggak itu kalau boleh tahu? Kan kayak 9 hari gitu ya, jadi 3 hari pertama itu biasanya masih pekat. Udah kayak kental gitu ya. Terus seiring selesainya itu merah coklat hilang. Iya, berarti masih normal sih itu Bu. Terus ada kalau misalkan haid gitu nyeri atau enggak Bu kalau boleh tahu itu? Nyerinya tuh masih bisa ngapa-ngapain sih, bukan nyeri yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nyerinya Berarti masih teratasi. Masih aman ya nyerinya. Oke. Terus kalau misalkan sekali sehari gitu, seharinya itu membalutnya itu bisa ganti sampai berapa Ibu?
Saya 4 jam sekali itu ganti. Berarti kalau 24 bagi 4 itu 6 kali. 6 kali ya 6 berarti sampai 7 kali gitu. bagus ya ibu, berarti benar-benar kalau misalkan emang sehari itu seharusnya itu emang kalau penggantian pembalut itu ya 4 jam sehari. Jadi benar ya, Bu nggih, Bidan? betul banget bu. Oh iya ibu, lanjut nggih ibu nggih. Nggih. Tadi kan ibu baru hamil nggih ibu nggih. Nah kalau misalkan tadi itu hamilnya itu baru pertama atau udah pernah hamil sebelumnya? Alhamdulillah anak pertama Bu Bidan. Oh, alhamdulillah anak pertama ya bu ya. Kalau tempatnya ibu kemarin tuh waktu persalinan itu di mana bu kalau gitu? Saya kan di Jatiraya, terus pas itu kan malam-malam ya Bu Bidan, terus kita nggak tahu kalau ternyata malam itu udah pembukaan total. Jadi kita sempat ke puskesmas dulu terus dirujuk. Oh, berarti dirujuk akhirnya Cepet, untungnya kayak satset gitu Bu Bidan. dirujuk kemana ibu kalau itu? Ke Columbia Hospital. Oh iya Dekat iya. Ahmad Yani itu. Oh nggih. Oh iya. Ditolongnya berarti sama bidan atau apa? Sama dokter, Oh, sama langsung sampai dokter. objinnya. Oh iya. Itu normal atau sesar gitu kalau? Alhamdulillah normal. Oh alhamdulillah normal ya. Waktu persalinan tuh ada masalah nggak? Atau aman aja gitu pas melahirkan? Pas persalinan itu aman, cuma saya kan pertama kali ya Bu, melahirkan anak pertama itu sakit banget pas disobek di bagian. Oh berarti ada perobekan di bagian bawah Ada. vagina itu ya? Ini saya mau periksa sekalian Oh lihat iya, nggih, lukanya nggih. gitu. Oh iya. Terus kalau misalkan waktu itu bayinya gimana? Normal atau nangisnya kenceng nggak ibu? Itu bayinya? Alhamdulillah nangisnya kenceng. Oh alhamdulillah. Merah gitu. Merah, nggih. Berarti normal ya ibu ya. Terus jenis kelaminnya itu anaknya Laki-laki. Oh laki-laki. Waktu itu lahirnya jam berapa ya bu? Kalau boleh tahu tanggal berapa dan jam berapa? Tanggalnya itu pas 10 November. Oh 10 November Jam berarti. 10. Oh jam Malam. 10 malam. Lucu ya, jam 10 malam sama 10 November. Itu kalau boleh tahu berat badannya ibu, anaknya itu ingat nggak berat badan anaknya? Kalau nggak salah 3.200, 3,2. Oh berarti masih normal ya, Normal. 3.200 gram. Ya. Kalau panjang bayinya itu ibu ingat nggak atau lupa? Pas digendong sama ayahnya itu 1 hesta gitu, berarti Oh, sekitar segini ya? normal ya berarti. Ya itu Lebih masih normal sih ibu nggih. Oh iya oke. Ada kelainan atau enggak bu itu? Alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Oke berarti aman ya, nggak ada apa-apa. Ya oke. Kalau misalkan riwayat kesehatan ibu tuh ada sebelumnya punya penyakit yang lumayan berat gitu atau gimana bu? Enggak sih, alhamdulillah. Berarti- Penyakit bawaan juga nggak ada, dari nggak ada. suami juga nggak ada. Oh iya, berarti dari keluarga juga nggak ada ya bu ya kalau penyakit bawaan? Oke. Terus kalau misalkan ibu udah pernah KB itu apa belum? Belum pernah. Oh, belum pernah karena baru. Pertama Pertama, ini. Dan ya. pengen nambah lagi. Oh iya. Tapi ya kalau misalkan mau nambah, kalau bisa nanti Jangka jeda waktu. dulu, ya Baik. jangan terlalu Buru-buru. buru-buru. Ya ini juga masih sakit sih. Iya. Agak trauma dikit. Iya, oke. Terus kalau misalkan makannya ibu itu gimana? Teratur nggak makannya? Saya kadang 3 kali sih, tapi lebih sering 2 kali, pagi sama malam. Tapi pas hamil itu emang lebih diperhatikan ya, jadi makannya Iya, 3 kali. 3 Pas kali. hamil. Tapi Tapi- kalau pas sehari-hari saya biasanya 2 kali doang. Itu karena apa? Karena emang nggak pengen makan atau mual gitu pas makan? Kebiasaan aja sih. Oh, berarti biasanya emang makannya 2 kali sehari ya bu? Ya, pagi sama malam doang. Kalau bisa ditambah ya bu ya, soalnya kan emang masih menyusui ya kan. Nah itu sebaiknya ditambah, bisa 3 kali ataupun malah 5 kali sehari juga nggak apa-apa kok bu. Soalnya kan nanti itu kan dampaknya buat ASI untuk bayinya. Nanti kalau misalkan ASInya kurang suplemen dari ibunya kan nanti susah buat nyusuin bayinya gitu ya bu ya. Siap, Berarti Bu. sebaiknya ditambah aja. Berarti kalau misalkan makannya itu rutin 2 kali sehari, jam berapa aja bu itu kalau boleh tahu?
Kalau sarapan itu biasanya di bawah jam 10 ya, 10 pagi. Itu biasanya mentok, paling jarang banget sih kalau sampai 2 tuh nggak pernah. Paling nanti kayak minum kopi doang terus lanjut makan malam. Makan malam itu di bawah jam 10 juga. Jam 10. Oh ya, berarti sering minum kopi Ibu ya? Sering, saya suka. kalau- Sehari nggak bisa kalau nggak bisa. Oh iya, tapi kalau bisa dikurangi dulu ya Bu Iya. ya. Soalnya kan lagi menyusui. Nanti kalau misalkan asinya kena kandungan dari kopinya itu kan agak kurang bagus ya Bu buat bayinya. Jadi kalau bisa nanti dikurangi dulu atau malah di stop dulu nggak apa-apa malah Bu itu untuk kopinya. Mungkin ada ini nggak sih dok, cara biar ganti kebiasaan minum kopi saya, mungkin susu yang rasanya kopi atau gimana? Oh iya, kalau misalkan kayak gitu bisa sih Bu, paling susu yang rasanya kopi, bisa. Atau enggak, Ibu kalau minuman yang apa gitu, yang sukanya apa gitu, diganti itu aja juga nggak apa-apa. Atau memang butuh kandungan di kopinya, kafeinnya. Oh gitu. Oh ya, mungkin nanti bisa ditanyain sama ahli gizi gitu buat ganti itunya. Ya gitu. Nah terus berarti kalau misal komposisi makanannya itu normal, maksudnya kayak makannya Saya nggak ada nasi. pantangan juga. Oh nggak ada pantangan, berarti aman, Aman. ya Bu ya. Aman, berarti setiap hari makannya ya pakai nasi, pakai Sayur, lauknya, serat, protein. serat, protein, berarti aman ya. Aman. Oke. Terus kalau misalkan BAB-nya itu sama BAK-nya itu normal, maksudnya Normal, kayak setiap hari pasti BAB. Setiap hari. Ya, oke. Warnanya gitu juga aman, maksudnya Aman. kayak aman. Berarti kuning gitu ya, kuning. Saya minum kopi Kuning tapi satu. juga menjaga minum Oh air iya, putih saya. berarti bagus. Iya bagus Ibu, bagus. Oke, terus Ibu kalau misalkan sehari-hari itu mandinya teratur nggak? Maksudnya kayak sehari itu mandinya berapa kali atau gimana? 3 kali tuh minimal sih Bu, Oh buat iya, saya. iya. Soalnya di Semarang gerah ya. Iya, gerah banget. Oke. Kali kalau di Jakarta kan sumuk banget ya Bu ya. Ada 4 kali tuh Bu saya. Punya kebiasaan apa gitu nggak Bu? Kalau misalkan kebiasaan suka pakai kaos kaki, apa kebiasaan suka abis mandi gimana gitu? Saya kebiasaannya paling terlalu lama di kamar mandi ya Bu. Sampai keriput tangannya. Sampai keriput gitu. Oh iya. Itu karena suka atau gimana? Dan saya menaruh pup sih sambil baca buku gitu. Oh iya. Ya, tapi sebaiknya jangan terlalu lama ya Bu ya. Kalau di kamar mandi takutnya nanti kena demam atau Iya, gimana. gara-gara anak pertama ini saya lebih aware sih Bu. Iya, berarti bagus. Kalau misalkan ini kan baru melahirkan ya Bu ya. Nah itu Ibu masih berhubungan seksual nggak selama kehamilan? Selama melahirkan ini? Selama hamil Setelah ini? pertama itu kita udah stop dia sampai sekarang karena memperhatikan ini juga ya Bu, kondisi saya gitu, fitnya apa enggak. Nah, berarti ya ada pengertian lah ya dari suami Ibu. Sangat-sangat pengertian. Masya Allah. Oke. Kalau misalkan tidurnya itu teratur kan? Teratur. Atau gimana? Apa nggak susah tidur apa nggak pernah nggak? Dulu sih, tapi sekarang kita berdua lebih kayak ada komitmen buat tidur lebih awal ya untuk jaga kehamilan saya sama udah hamil, udah melahirkan, udah merubah kebiasaan lagi. Oh iya, bagus ya Ibu ya. Berarti udah punya kesadaran diri gitulah ya. Kalau misalkan itu ya untuk kebaikan si bayi juga sama kebaikan Ibu juga. Bagus berarti. Nah, ini Ibu selama ini setelah melahirkan itu sering olahraga atau enggak? Atau punya kebiasaan aktivitas fisik gitu atau gimana? Kalau olahraga Olahraganya? sih iya rutin ya, kayak seminggu berapa kali. Cuma dulu sebelum hamil tuh suka naik gunung, tapi sekarang udah Udah nggak pernah. Mengurangi. Oh iya. habis persalinan kan masih nyeri gitu loh. Apalagi ada luka di bagian situ. Oh iya, tapi masih aman kan kayaknya, maksudnya kayak buat jalan, buat ngapa-ngapain tuh Asal aman. nggak aktivitas berat aja sih Oh Bu iya, bidan. berarti nggak pernah aktivitas berat kan ya Nggak selama pernah. setelah melahirkan. Oke. Ibu punya kebiasaan kayak merokok gitu atau enggak? Oh, enggak Minuman alkohol gitu enggak? Alhamdulillah. Kalau minum jamu juga enggak? Kadang sih minum jamu, maksudnya suka tapi nggak terlalu doyan. Oh iya. Oke, berarti suka ya Bu ya kalau misalkan lagi pengen aja. Ya, betul. Kalau obat-obatan Ibu lagi konsumsi obat atau gimana nih? Paling kayak obat nyeri
Anti inflamasi nyari-nyari Iya, gitu ya, anti-inflamasi biar gitu, nggak bidan. perutnya sakit. Tapi itu udah dari dokter toh? Udah ada resepnya gitu. Iya, Dan bagus. dianjurkan sama Iya. antibiotik juga sih. Oke, terus kalau misalkan ibu pola menyusuinya gimana? Apakah lancar gitu menyusuinya, bayinya itu bisa nyusu dengan baik atau gimana? Atau ada kesulitan ibu waktu nyusuin bayi gitu? Kalau pola minum saya hidrasinya baik itu keluarnya lancar. Keluarnya lancar. Tapi kalau saya kurang minum itu kan berarti salah saya sendiri. Iya, heeh. Jadi saya lebih memperhatikan Oh, iya. minuman Berarti asupan yang masuk sih. ya, tapi selama ini masih lancar aja Lancar. ya berarti. Asal nggak kekurangan minum aja gitu. Berarti air susunya cenderung berarti normal ya, Normal. nggak yang sedikit gitu, nggak dipumping atau langsung ya. Langsung. Berarti nggak ada keluhan ya Bu buat menyusui gitu ya, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Nah kalau waktu selama perkawinan ini kira-kira menikahnya tuh umur berapa Bu dulu? Kita menikah umur 24. 24. 25 itu karena suami masih nyelesain pendidikan terakhirnya ya. Akhirnya kita baru dikaruniai anak tuh umur 26. Oh iya, Berarti umur 29. berarti 2 tahun ya udah nikah baru punya anak gitu. Berarti direncanain gitu ya? Direncanakan. Berarti ini pernikahan yang pertama toh Bu? Pernikahan. Atau iya bagus. Hubungannya suami sama suami baik kan? Baik, alhamdulillah. Nggak pernah bertengkar gitu? Nggak. Pengertian aja. Masya Allah, alhamdulillah kalau gitu deh. Terus kalau misalkan respon dari suami ibu, dari keluarga suami ibu baik atau Support ada nih sih, pernah support. yang berarti nggak masalah gitu, nggak ada pernah masalah. Keluarga saya juga support, dari keluarga suami juga support, jadi saya Masya Allah. nggak ada ketakutan buat melakukan persalinan. Berarti alhamdulillah dapat yang alhamdulillah gitu ya, dapat yang Masya Allah tabarakallah. Nyarinya lama Bu. Ya pantesan sampai 20 Iya. tahun. Iya. Alhamdulillah. Oke. Kalau misalkan biasanya ada masalah gitu, misalkan mau periksa terus nggak ada orang gitu di rumah, apa nyelesainnya gimana Bu? Alhamdulillahnya ini suami saya pengertian ya, jadi pas masa-masa pemulihan ini dia stop buat kerjaannya segala macam, terus pendidikan kita kan melahirkan atau punya anak tuh nunggu pendidikannya selesai, jadi udah slow gitu loh. Oh iya, berarti Jadi selalu 24 di samping saya. berarti alhamdulillah, berarti baik banget ya suaminya ya Bu ya. Ya alhamdulillah deh kalau gitu, semoga sampai akhir hayat. Amin. Berarti Ibu tinggal serumah sama suami? Iya betul. Sama mertuanya juga apa enggak? Enggak. Oh berarti pisah ya sama Mertua suami. di Jakarta. Mertua di Jakarta, Ibu di Semarang gitu ya sekarang ya. Kalau misalkan pengambilan keputusan gitu biasanya kalau misalkan ada masalah itu sama suami aja atau ya diskusi dulu? Ya kita diskusi dulu sih, saling ngeluarin unek-unek dulu, terus pendapat dia gimana, pendapat saya gimana, nanti kita cari jalan tengah. Iya, Ibu punya teman gitu terdekat atau emang suaminya aja gitu punya jadi teman yang paling dekat? Kalau buat ngambil keputusan cukup suami aja sih. Kalau temen ya saya sebelumnya juga suka tanya juga gimana. Berarti Mungkin ya kan dia tetap mesti punya pengalaman yang lebih banyak daripada saya. Iya bagus. Kalau misalkan kunjungan gitu pemeriksaan itu ditemenin suami berarti? Selalu Sama keluarganya apa suami aja Bu? suami. Suami aja ya. Oh iya bagus. Kemarin dulu sih pas kayak persalinan gitu dikabarin besoknya datang kayak sebulan 2 bulan, terus ini karena udah pemulihan, udah tua juga ya mertua saya, jadi kembali ke Jakarta. Kalau misalkan di daerah rumah ibu gitu ada kayak adat istiadat yang bikin apa ya, pas ibu melahirkan itu yang nggak dibolehin inilah, nggak dibolehin itulah gitu, ada nggak sih Bu? Kalau saya adat istiadat itu kan tergantung ya kita nangkapnya gimana. Nah analogi itu kan baik, selagi itu baik kita ikutin. Oh iya, berarti selagi masih ada manfaatnya Bener. gitu ya, jadi tetap diikutinnya. Yang Kecuali penting kalau yang nggak masuk akal, nggak masuk iya, akal kita berarti enggak ya. Oke, berarti aman lah ya kalau misalkan di lingkungannya udah kayak gitu. Nah, kalau misalkan penghasilannya itu tiap bulannya berapa ya Bu kalau boleh tahu? Kalau dari saya 15. Kalau dari suami di atas 25. Ya Masya Allah, berarti
insya Allah cukup lah ya untuk Amin. beli susu, beli ini itu ya. Kalau agama kalau misalkan ibu kan Islam nih. Iya. Nah, kalau misalkan dalam praktik agama gitu ada nggak sih yang bikin apa ya, jadi masalah gitu buat masa nifas ini? Enggak sih, justru karena saya bersyukur sih kalau agama Islam karena udah diatur ya semuanya di agama Islam, jadi lebih damai aja, lebih enjoy gitu. Berarti nggak ada ya, aman aja ya, masya Allah. Iya ya. Kalau misalkan ibu nih gimana sih kalau pendapatnya ibu sama pelayanan kesehatan di apa untuk pelayanan kesehatan nifas gitu? Apakah ibu punya kesadaran sendiri gitu atas apa ya? Kalau misalkan kita mau kalau misalkan ibu habis nikah nih, habis melahirkan nih, harusnya gimana gitu? Ibu udah punya pandangan gitu tuh atau masih ada yang bingung-bingung gitu? Kalau saya bingungnya lebih ke perawatannya, kan saya bukan anak IPA ya. Jadi kalau saya udah tahu sih kayak misalnya pemulihan itu harus mengurangi aktivitas, tapi cuma saya kurang tahu gimana cara merawat luka dan segala macam itu. Tapi makanya saya konsul. Sejauh ini gampang maksudnya, kayak kalau misalkan dikasih apa pelayanan kesehatan sama tenaga kesehatan gitu, ibu bisa menerimanya gitu kan? Berarti masih aman, masih sekarang lebih enak Bu Bidan, komunikasinya lebih masuk, terus saya juga lebih paham gitu. Oh iya. Yang notabene saya anak sosio. Oh iya. Oke, berarti udah nggak ada ya yang kalau misalkan yang ibu nggak tahu gitu apa terkait dengan nifasnya gitu, masih ada yang nggak tahu atau? Kalau nggak tahu pun saya gampang sih sekarang bisa HP tanya ke ada aplikasi Halodoc atau benar sih. Betul. Kayak kalau misal mengurangi rasa nyeri gitu udah tahu berarti ya caranya gimana. Ya udah bagus deh kalau gitu ya. Oke, abis ini kita pemeriksaan fisik ya Bu ya nanti. Selanjutnya sama rekan saya ada Bu Bidan Azwa nanti ya. Terima kasih Bu Bidan. Bisa langsung aja ke situ Bu. Ayo kita ke situ ya Bu. Terima kasih Bu Bidan. Selamat siang. Betul dengan Ibu Vina kalau saya lihat di rekam medis? Betul. Perkenalkan saya Bidan Azwa yang akan bertugas melakukan pemeriksaan pada hari ini. Sembari saya mencuci tangan, Ibu bisa berbaring. Baik, sebelumnya saya izin menjelaskan sedikit. Pemeriksaannya ada 2 ya Ibu. Pemeriksaan TTV dan pemeriksaan HTT. Pemeriksaan TTV itu tanda-tanda vital. Pemeriksaannya tidak menyakitkan sama sekali. Ibu hanya perlu rileks, tenang. Saya akan mengukur tekanan darah, denyut nadi. Jadi Ibu sama suhu ya Ibu. Nah, permisi ya Ibu. Maaf, sudah cepet. Sebelumnya udah pernah mengukur tekanan darah Ibu? Belum pernah ya? Udah dong, waktu hamil juga pernah. Biasanya berapa Ibu? Biasanya berapa ya? 115. 115. Relax ya Ibu. Siaran sudah terdengar ya Bu. Saya taruh sebelah sini. Kayak relax ya Ibu. Sudah selesai, tidak sakit kan Ibu? Nah, ini sakit. Sudah selesai Ibu pemeriksaan TTV-nya. Oke baik. Untuk hasil TTV-nya Ibu
Tekanan darahnya normal di 115 per 25, itu termasuk normal. Lalu detak jantung ibu per menit itu 65 per menit, jadi itu terhitung normal dan nafas tidak terenggah-enggah. Juga tadi detak jantung per menit itu 12 frekuensinya dan itu tidak terenggah, jadi hitungannya normal. Selanjutnya saya akan memeriksa HTT ibu. HTT ini juga nggak menyakitkan, jadi kepala sampai kaki saya cuma meraba, mendengar dan melihat. Oke, dimulai dari kepala ya, mohon maaf ibu, permisi. Bagian kepala juga simetris, tidak ada benjolan ya ibu, atau sewaktu kecil pernah membentur sesuatu? Tidak pernah. Pernah ya? Pernah. Tembok. Tapi nggak yang parah ya bu, sampai ke tengkorak atau tulang. Rambut ibu bagus, tidak mudah rontok ya bu, atau bertombe? Oh, itu Tombe ada. keluhannya mungkin saat lelah atau Kalau rontok kayaknya emang tiap hari rontok sih Bu, tapi nggak yang terlalu parah gitu ya masih. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian indera penglihatan ya ibu ya. Ini sih ya ibu, saya izin memeriksa bagian telinga. Boleh, sebentar ibu, permisi. Kalau diginin nggak sakit ya bu? Enggak. Nggak pernah ada luka di bagian atas ya bu? Enggak pernah. Atau ke leher juga nggak ada kelenjar? Nggak nyeri kan ya bu? Nggak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada ya ibu. Untuk bentuknya proporsi ya ibu, tidak simetris, juga nggak ada nyeri yang gimana-gimana ya ibu. Nafasnya juga teratur, tidak terenggah-enggah tadi saya cek. Pernah ada riwayat luka apa bu di bagian tubuh sekitar sini? Nggak ada. Enggak ada kalau di Perutnya juga rata simetris. Bunyi ususnya juga teratur ya bu. Nah, sekarang saya akan memeriksa bagian belakang ya bu, punggung. Bagian sini juga enggak, saya kalau tekan pelan gini lembut, ini ada yang nyeri atau enggak bu? Bentuknya juga normal ya bu, enggak skoliosis, lordosis atau kifosis. Ibu memperhatikan pola makan ya, jadi kalsiumnya bagus. Selanjutnya saya akan memeriksa telapak tangan ibu, apakah ada pembengkakan dulu? enggak pernah. Normal ya bu, jari kukunya juga sehat, bernutrisi. Bagian kaki juga ibu normal, tidak ada pembengkakan sama seperti tangan. Nah, pemeriksaan terakhir ibu sudah di penghujung ini bu. Saya akan memeriksa refleks patella ibu. Saya izin ibu untuk duduk sini, saya akan memeriksa bagian itu ke ibu. Baik ibu, sudah selesai ya pemeriksaannya. Pemeriksaan patella juga sudah selesai ya bu. Untuk kondisi secara keseluruhan dari baik HTT, TTV itu ibu normal semuanya ibu ya. Baik, nanti bisa dikonsultasikan apalagi apabila ada keluhan-keluhan yang di dalam ya. Soalnya secara fisik ibu termasuk normal. Terima kasih ibu. Saya pamit ya ibu. Terima kasih. Selamat siang.